Pace bene. Di samping ini saya mau menunjukkan video dari kesaksian Don Ditan tentang alasannya meninggalkan kekristenan, soal keaslian kitab suci. Nah, setelah itu nanti saya akan mencoba menunjukkan sumber ajaran iman, salah satunya adalah dengan mengambil pemikiran Santo Agustinus yang tidak kita temukan kata-kata ini secara langsung dalam kitab suci, tetapi bagian dari ajaran iman kita, karena Gereja Katolik mengatakan bahwa ajaran imannya ditemukan dalam tradisi, baik itu tertulis juga yang tidak tertulis diteruskan dalam magisterium gereja. Dan yang tertulis tentu adalah kitab suci. Begini kesaksian dari Don Ditan ini. Kan di pinggir halaman gitu, kemudian dimasukkan menjadi kemudian disisipkan menjadi ayat. Kalau di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, ada satu ayat aja yang tidak asli, boleh nggak disebut sebagai kitab suci? Kalau ada satu yang benar-benar suci lagi, nah iya. Itu yang membuat saya akhirnya meninggalkan. Nah ini unik ya. Oke, kita tahu alasan meninggalkan itu salah satunya, atau apakah ini satu-satunya alasan kita tidak tahu, tapi menjadi alasan meninggalkan gereja. Seandainya saya tahu ada umat beriman memiliki alasan yang sama, saya mau berikan video ini untukmu. Kesucian dari kitab itu tidak terletak pada ditambahkan kemudian atau diotak-atik kemudian, bukan di sana letaknya. Kesuciannya ada di dalam gereja, dalam ajarannya, dan diteruskan kepada kita sampai saat ini. Berbicara soal sejarah teks, baik kitab suci orang Kristen, kitab suci Islam dalam sejarahnya, dalam proses penulisan dari lisan menjadi tulisan, dari fragmen-fragmen ingatan untuk kemudian menjadi fragmen-fragmen tulisan, selalu ada saja distorsi. Misalnya perbedaan pandangan bagaimana rumusan kata yang mau dituliskan, ada saja dalam sejarahnya. Ada perbedaan versi yang kemudian disepakati, ada juga. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi masuk akal untuk saya mengapa teman-teman muslim seringkali memakai pertanyaan, ada enggak di kitabmu? Selalu satu-satunya sumber yang diandaikan adalah hanya kitab suci. Untuk kita Katolik tidak berlaku itu. Sekali lagi, sumber ajaran iman adalah tradisi. Salah satunya dirawat dalam tradisi, tulisan-tulisan suci, yang tulisan-tulisan suci, tapi meski tidak dikanon dalam kitab suci, yang memuat pengajaran tentang Kristus, tentang Allah, tentang gereja, dan diteruskan sampai kini. Saya mau mengambil salah satu pemikiran dari Santo Agustinus yang menegaskan keallahan dan kemanusiaan Yesus yang sering sekali menjadi perdebatan antara Muslim dan Kristen. Kita tahu orang Muslim ini senantiasa mempersoalkan tiga hal. Kesatuan, keesaan Allah yang dirumuskan sebagai Trinitas dalam gereja kekristenan. Yang kedua, keallahan dari Sang Putra yang menurut mereka itu tidak mungkin. Dan yang ketiga ini, keaslian kitab yang menjadi persoalan. Nah, sudah sejak semula keraguan-raguan itu ada tentang bagaimana ajaran kekristenan ini. Lalu saya mau katakan tidak berlaku pertanyaan macam itu. Karena ajaran iman kekatolikan didasarkan atas tradisi dalam kitab suci, juga termasuk dalam tulisan-tulisan lain. Contoh ini, tulisan abad keempat pun bisa menjadi rujukan yang berarti. Santo Agustino dalam satu khotbahnya, Sermo 47:21. Ini teks aslinya. Ini ditulis jauh lebih awal dari Al-Quran. Al-Quran di abad ke-7 tahun 600-an, sementara ini tahun 300-an. Beda 3 abad. Non mediator homo praeter deitatem. Sebentar, kita berbesar sedikit. Non mediator Deus praeter humanitatem. Bukanlah perantara antara manusia dengan Allah. Tidaklah manusia itu perantara,
tanpa keilahiannya. Tidaklah Allah itu perantara tanpa kemanusiaannya. Tidak mungkin connect manusia dengan Allah kalau tidak ada perantara. Dan perantara ini tidaklah manusia kalau tidak ada. Kalau manusia itu bukanlah pengantara kalau tidak ada keallahannya. Dan Allah itu tidaklah pengantara kalau tidak ada kemanusiaannya. Ecce mediator. Lihatlah pengantara itu siapa. Divinitas sine humanitate non est mediatrix. Keilahian tanpa kemanusiaan tidaklah pengantara. Humanitas sine divinitate non est mediatrix. Kemanusiaan tanpa keilahian bukanlah pengantara. Sed, akan tetapi, inter divinitatem solam et humanitatem solam, di antara hanya kesucian dan hanya kemanusiaan ada pengantara. Mediatrix est humana divinitas et divina humanitas Christi. Di antara yang hanya manusia dan yang hanya Allah, yaitu Allah Bapa, ada Kristus. Mau mengatakan Kristus ini serentak manusia, serentak Allah, sebagai pengantara untuk mempertemukan manusia dengan Allah. Bagaimana kita bisa melihat wajah Allah? Tidak ada. Apakah kita bisa melihat wajah Kristus? Bisa. Siapa kita? Diwakili oleh para jemaat perdana. Ini terjemahannya dalam bahasa Italia, yang tadi ini bahasa Latin. Non mediatore l'uomo privo della divinità, né Dio privo dell'umanità. Ecco il mediatore, inilah mediator. La divinità senza l'umanità non è mediatrice, come non lo è l'umanità senza la divinità, ma fra l'umanità sola e la divinità sola è mediatrice l'umana divinità e la divina umanità di Cristo. Saya pikir lebih terang tadi ini dalam bahasa, ya sama-sama menjelaskan bahwa di antara yang hanya manusia dan yang hanya Allah ada pengantara, mediatore. Itulah Kristus. Keilahian yang manusiawi dan kemanusiaan yang ilahi Kristus. Itulah karakter dari mediator itu. Ini bisa menjelaskan duinaturnya Kristus. Kita bisa merenungkan itu ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bagian dari karya yang mungkin dari pihak Allah. Dan memang sudah terjadi. Sudah ditulis ini abad keempat. Bukan dari kitab suci, bukan. Ini bukan dari kitab suci. Direnungkan dari kitab suci. Sebagaimana dikatakan ketika Agustinus menerima kristologi bahwa Kristus adalah serentak manusia dan Allah, dia menemukan itu dalam bacaan dari kitab suci. Dan dia dengan background filsafatnya merumuskan ini. Filsafat itu adalah hamba yang mengabdi bagi iman, yang membantu manusia memahami imannya. Itulah filsafat. Kalau ada yang berkata, oh janganlah pakai filsafat, ini kan gereja Katolik. Maka saya katakan, kalau ada seorang Muslim bertanya kepada Katolik, di mana memang di kitabmu ditulis bahwa Yesus itu Allah dan manusia? Tak berlaku pertanyaan itu. Mengapa kamu harus tuntun saya mengikuti konsepmu bahwa hanya dari kitab suci saja saya belajar tentang iman saya? Mengapa saya harus ikut aturan permainanmu? Kan begitu ya? Iman saya didasarkan pada kitab suci dan tradisi lain yang dirawat oleh magisterium gerejaku, oleh pengajaran gerejaku. Maka masuk akal kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh katakanlah pihak Muslim kepada Kristen yang dalam hal ini sering diwakili oleh pihak dari Protestan. Kadang
kesulitan menjawabnya karena tidak kembali pada tradisi. Katakanlah misalnya tentang Trinitas. Tentang Trinitas. Tidak ada kata Trinitas muncul dalam kitab suci. Mau tak mau harus kembali ke Papa Gereja. Misalnya Theophilus Antiochia. Bukan misalnya. Karena memang dia sendiri yang mengatakan itu pertama sekali dalam satu suratnya, satu apologia yang ditulisnya kepada Autolico. Dia membuat paragona perbandingan tentang siapa Allah Tritunggal itu, dan dia berkata inilah triade. Itu kata Yunani untuk mengatakan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep itu semakin terang dalam proses terjadi ini. Konsep ini ya tidak sejak semula, Maka karena itu pencarian akan Allah itu ada dalam sejarah, tidak langsung jatuh dari langit. Dan kalaupun dikatakan jatuh dari langit, langit mana? Tidak ada. Saya pikir video ini saya harapkan bisa menjadi suplemen untuk orang Katolik meneguhkan imannya. Oh, kalau begitu, kalau ada tambahan-tambahan pada kitab suciku, itu bukan sandungan untuk beriman kepada Kristus yang adalah Allah dan manusia. Bagaimana rupanya kitab suci itu ditulis? Come on. Kita, itulah rahmat dari Allah ya. Kita memiliki kebijaksanaan, akal budi untuk mengenali bagaimana Allah itu mewahyukan dirinya. Dan itu tidak dibatalkan oleh pengetahuan yang semakin berkembang, malah semakin disempurnakan. Saya pikir cukup sekian video ini, dan kita spill pelan-pelan teks-teks tua dalam gereja kita. Ciao.